Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa lana Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cahaya Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kita bersamanya. Innallaha ma'ana. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Keislaman, yaitu dalam acara Cahaya Kalbu bersama saya Muhammad Nazmul Muttaqin. Saya hari bersama dengan Yang Mulia Al Ustadz Haji Husaini Sahlan. Tema kita hari ini tentang bertahan demi anak tapi hati terluka. Haruskah dipertahankan? Jadi bagaimana kita hari ini mencari dan juga memformulasikan bertahannya cinta kita terhadap keluarga demi anak yang akan meneruskan kehidupan kita selanjutnya, dan juga jangan sampai akhirnya anak yang menjadi hasil cinta dua pasangan ini jadi korban yang tidak baik dan tersia-siakan. Akan kita temukan jawabannya bersama Ustaz Husaini. Dan bagi para pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung dengan kami di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Silahkan Anda bertanya di kolom komentarnya. Saya sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, kita besok awal Mei ya, tidak terasa kayaknya dalam kehidupan ini. Betul-betul cepat kayaknya. Berjalannya. Iya, betul Ustaz. Tema kita hari ini Ustaz, bertahan demi anak tapi hati terluka, haruskah dipertahankan? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Cahaya Kalbu dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, seringkali kita selalu dapat ungkapan kami bertahan demi anak. Ini satu ungkapan yang kedengarannya sangat mulia. Bertahan, mempertahankan rumah tangga hanya satu, demi anak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kemudian rumah tangga itu kalau kalimat itu seolah ada luka di sana. Ada kalimat kami bertahan demi anak, ada luka sebenarnya situ. Padahal Allah di Quran jelas menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 3. Pertama, tujuan berumah tangga adalah ketenangan, sakinah, dibungkus dengan mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang. Kalau di rumah tangga itu sudah tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi cinta, mawaddah, tidak ada lagi rahmah, kasih sayang, lantas kemudian yang muncul adalah hati yang luka, selalu ada makian, kemudian dingin dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita tetap akan bertahan? Nah, ini yang mungkin selalu muncul. Sehingga muncul dia bertanya di hati, apakah harus bertahan? Bertahan boleh kalau memang ada keyakinan akan ada perbaikan, akan ada perubahan. Tapi kalau luka terus-menerus mengalir, saya kira ini memang harus kita pertanyakan. Sementara di ayat lain, misalnya di hadis misalnya, ada banyak misalnya ketika Nabi menyebutkan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik kepada keluarga. Artinya gini, kadang-kadang kita nampak di luar tuh kayak mesra, senyum, di dalamnya pedih. Padahal yang diinginkan Nabi adalah di dalamnya. Kalau di dalam lingkaran rumah tangga kita itu senang, enak, nyaman, rumah tempat kita pulang, rumah tempat kita tenang, rumah tempat kita sehat jiwa kita, maka keluar akan lebih enak. Tapi kalau cuma di luar, di dalamnya ternyata rapuh, di luarnya terlihat hebat, di dalamnya retak ternyata, maka kemudian ada jalan lain, jalan alternatif. Apa itu? Setelah banyak kita tempuh berbagai jalan, memang percayaan bukan selalu menjadi solusi, tapi bisa jadi. Kenapa? Karena Nabi juga menyebutkan afghadul halal, sesuatu yang dibenci tapi halal adalah tolak. Ini adalah salah satu solusi. Tapi memang setelah berbagai jalan ditempuh, setelah kita melakukan mediasi dan sebagainya. Tetapi kemudian kembali kepada pribadi kita masing-masing, pertanyaannya adalah, apakah rumah tangga kita ini tetap akan kita pertahankan? Ataukah rumah tangga ini akan kita stop
demi kebaikan bersama. Iya. Nah ini barangkali yang harus kita diskusikan. Dengan kata terluka tadi Ustaz. Iya. Kita coba cross check mendalam lagi kan, kata terluka itu kan akibat dari seseorang itu pernah melakukan yang KDRT ataupun ucapan yang tidak mengenakan. Iya, betul. Sebaliknya pun juga dari pihak perempuan yang tidak dalam artian membahagiakan suaminya juga seperti itu. Ada eksternal lain yang masuk, itu banyak hal kayaknya yang betul. bisa diucapkan dengan kata terluka. Satu pertanyaan Ustaz, apa yang bisa ditolerir dari hal itu biar tidak ada kata terluka atau yang berlebihan, mana maksud dan tujuannya? Iya. Rumah tangga tentu persoalan ada, masalah pasti ada. Iya. Apalagi ketika kita dengan latar belakang berbeda, Iya, betul. ekonomi dan sebagainya, tentu pasti ada masalah. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan hidup, luka itu sesekali terjadi luka, kemudian saling maafkan biasa. Ketika kita berbeda pendapat, kemudian mungkin ada kalimat yang menyakitkan, kemudian diikutkan dengan permintaan maaf, udah selesai. Tapi kalau berulang-ulang, luka, minta maaf, luka lagi, maaf lagi, luka lagi, maaf lagi, itu bukan sesekali lagi, tapi udah menjadi kebiasaan. Tabiat. Nah, disitulah kemudian kita mestinya antara pasangan itu, antara suami dan istri itu ada komunikasi yang baik, supaya kemudian ke depan tidak ada lagi luka. Nah, luka ini yang kemudian pada akhirnya membuat rumah tangga itu, cinta itu semakin lama semakin redup. Iya, betul sekali. Jadi betul-betul redupnya ini harus dipertahankan kan? Iya. Kadang-kadang laki-laki itu, bukan laki-laki lah atau perempuan juga sebenarnya berlindung di balik kata khilaf. Iya, betul. Hilaf itu berapa kali saat yang dibolehkan? Iya. Kalau hilafnya berkali-kali itu kayaknya bukan hilaf kayaknya. Kalau sekali salah wajar. 2 kali masih wajar. Kalau sampai yang sama, kesalahan yang sama berulang, itu udah bukan wajar lagi. Itu udah menjadi tabiat, kebiasaan. Dan itu bisa dikatakan tidak pantas atau kurang ajar. Betul, iya, betul. Oke, Ustaz, kalau kita ada hari ini informasi dari media sosial bahwasanya kita khususnya di Kota Banjarmasin meningkatnya perceraian di Banjarmasin meningkat gara-gara ayah lalai menafkahi anak dan terancam itu juga mendapatkan pemblokiran layanan hingga pemotongan gaji. Iya, betul. Ini sesuatu yang bagus terhadap orang untuk berpikir berapa kali untuk bercerai terhadap pasangannya kayaknya. Iya, jadi hari ini saya lihat banyak ayah yang ternyata ketika dia bercerai dengan pasangannya, dia punya anak-anak, justru anak-anaknya ini nggak dipedulikan, ditelantarkan, nggak dinafkahin. Padahal dia punya kewajiban kepada anak itu. Yang lucu lagi, dia menikah sama orang lain, bolehlah dia janda yang dinikahin, punya anak, dia malah nafkahin si janda dan si anak tadi. Sementara anak kandungnya nggak dinafkahin, padahal ini nasabnya. Nah ini, di Islam itu seorang laki-laki mestinya bagaimanapun juga dia masih ada ikatan hubungan nafkah kepada anaknya. Sementara anak yang dari istrinya itu nggak ada kewajiban dia. Kewajiban itu kewajiban bapaknya. Nah ketika dia menikah lagi, istrinya yang baru ini, dia justru punya kewajiban kepada anak si bapak. Engkau untuk suami dan anak-anak suamimu, kata Nabi. Itu ucapan Nabi kepada sahabiah, seorang perempuan. Engkau adalah untuk suami dan anak-anak suamimu. Jadi anak si istri ini itu udah kewajiban si suaminya yang menceraikan dia bersama istrinya baru. Sebenarnya gitu. Nah kenyataan hari ini kan justru yang terjadi adalah kebalikan. Betul. Ini terjadi kerumitan kan. Bahwasanya seseorang berpisah itu harta gono gini atau harta warisan harus dibagi selesai terhadap si anak kan. Jangan sampai dinanti-nantikan kan atau nanti aja lah kalau sudah gede aja ada. Seharusnya harus jelas kan. Kalau nggak sempat akhirnya anak juga tambah terlantar. Misalnya gini, pernah kejadian suami istri pedagang punya anak 2, istrinya meninggal dunia, kemudian si suami ini menikah lagi sama perempuan lain, kemudian setahun kemudian si suami meninggal, harta itu diambil oleh istrinya, anaknya nggak dikasih. Waduh. Karena ibunya udah meninggal, bapaknya meninggal. Harta yang dari bapak itu karena dia menikah sama perempuan yang baru ini yang ngambil. Padahal tidak ada hak yang nggak ada hak istri yang barunya itu ya. Anaknya masih kecil kan. Mestinya harus dicatat dulu, hitungan dulu berapa si A, berapa si B. Iya betul. Bagusnya kemana Sat? Harus ke pengadilan ke kita biar ada mendapatkan legalitas hal itu. Kalau misalkan gini,
kita harus bagi warisan dulu kan. Ini anak laki, anak perempuan atau gimana. Saya kira cukup notaris dulu lah. Karena belum ini kan. Yang jelas kita bagi dulu. Ini bagian ini anak-anak. milik siapa ini, ya? Dicatatkan di notaris supaya lebih aman. Oke, ini kan hal yang yang belum terjadi perpisahan kan saat tema hari ini tentang demi anak, hati terluka tapi harus diperangkan atau tidak. Kalaupun sudah berpisah, tadi caranya harus seperti itu Ustaz ya. Harus betul-betul ditulis, dicatat melalui notaris tadi lah, biar tidak ada kesimpang siuran nih. Iya, betul. Berdosa tidak Ustaz kalau seseorang yang memiliki kewajiban terhadap anaknya dan dia tidak menafkahi. Ya jelas. Dia punya utang malah. Iya. Utang itu zalim. Dia punya utang kepada si anak atau kepada ibu yang menafkahi itu anak atau mungkin kepada ayah sambung dari si anak kita. Kan ada aja ayah, enggak semua ayah kan jahat. Ada ayah sambung yang baik. Dia masih menafkahi anak sambungnya, dia juga nafkahi, mungkin dia juga punya anak, dia nafkahin juga. Dia punya anak lagi, nafkahin. Jadi ada enggak semua ayah jahat. Tapi hari ini memang kalau kita melihat dunia, kalau di berita itu ya memang kelihatan banyak ayah yang menelantarkan anak. Iya. Apalagi kan tadi udah dapat ancaman ya. Iya. Kalau memiliki gaji, maka gajinya tidak semuanya diterima dan itu bisa diperuntukkan untuk si anak. Si anak. Itu kalau misalkan dia punya gaji, dia pegawai. Kalau dia bukan PNS, nggak bisa. Tidak terdeteksi hartanya kan betul, akhirnya betul. Ini dia sesuatu yang memang harus kita dalami lagi tentang anak yang kalau anak yang merasa terzolimi adalah anak yang diongkosikan yang lagi kecil. Kalau anak udah gede anaknya udah kuliah sukses berhasil gitu ya, itu memang kewajiban sebagai seorang ayah tetap ada kan untuk memperhatikan walaupun tidak mengongkosi lagi mungkin tidak kan. Itu seperti apa kasih sayangnya yang harus didapatkan. Namanya hubungan ayah dan anak kan tetap, apalagi kalau anak itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki mungkin sudah sekedar bonus aja lagi. Anak perempuan ini kewajibannya sampai dia menikah. Dia tetap nafkah juga tetap diongkosin, kemudian perhatian jelas, sandangnya, pangannya, papanya, kesehatannya, pendidikannya, semua harus diperhatikan. Jadi betul-betul harus kewajiban ini tidak. Jadi kalau orang ingin berpisah juga harus punya ilmu Ustaz ya. Iya. Harus jangan sekedar berpisah. Setelah berpisah selesai urus anakmu gitu. Itu kayak melempar istilahnya seenaknya ya. Saya menyoroti satu hal orang-orang yang baru keluar dari pengadilan agama menjemput akta cerainya itu dengan bangganya. Ustaz mengomentari hal itu seperti apa Ustaz? Iya. Perempuan itu kayak riang, senang dia. Kalau saya gimana ya? Gimana Ustaz? Kita nggak tahu bagaimana dia. Apakah ketika di rumah tangganya masa itu kemudian dia tersakiti lalu kemudian dia dicerai lalu senang sekali. Tapi mestinya seperti itu jangan ditampakkan. Gembira bercerai. Mestinya bercerai itu sesuatu yang istilahnya lah menyakitkan sebetulnya. Jadi kan merujuk ke ayat tadi bahwa sesuatu yang dibenci adalah talak. Dan bagi saya gini, perceraian itu tidak memutus cinta sebetulnya. Cinta itu mungkin masih ada. Perceraian itu sejatinya yang diinginkan di Islam itu adalah berhenti untuk saling menyakiti. Ada orang yang saling mencintai, tapi daripada mereka saling menyakiti, maka mereka berpilih untuk bercerai untuk tidak lagi saling menyakiti. Nah ini yang mestinya. Kenapa kita bercerai? Untuk tidak menyakitin pasangan lagi. Iya. Tapi kalau perempuan ya, ibu-ibu merasa paling tersakiti seperti lagu itu, itu bagaimana Ustaz? Padahal tidak seperti yang agama aturkan bahwa itu ada sesuatu menyakiti, tapi perempuan merasa tersakiti dan juga merasa itu perlu dibenarkan dari suami. Misalkan suka ngulik-ngulik nih masalah-masa lalu gitu. Iya. Oke, saya tahan dulu kayaknya Ustaz ya terhadap jawaban pertanyaan ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini tetap di acara Cahya Qalbu. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Cahya Qalbu. Saya hari ini bersama dengan Mulia Ustaz Haji Husaini Sahlan. Tema kita hari ini tentang bertahan demi anak, tapi hati terluka haruskah dipertahankan?
Oke, Sat. Tadi Sat, ada pertanyaan yang mungkin ini agak menggelitik, tapi kadang-kadang ada orang yang mengajukan pertanyaan masa lalunya, tapi dia sendiri merasa tersakiti dari pertanyaan itu. Ini bagaimana? Iya, jadi memang disitulah kelemahan kita selalu mengingat masa lalu. Iya. Mestinya masa lalu itu bisa jadi sebuah pelajaran untuk jangan lagi diingat-ingat. Iya. Disitulah makanya kalau kita bicara konteks Islam itu kan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Sedih itu konsep masa lalu, udah buang aja. Maafkan. Yang lewat itu udah kita lewatkan. Cuman kebiasaannya sejarah terulang. Dan selalu hafal sejarah. Detiknya, menitnya tahu. Dulu ketinggalan apa, misalnya lambat 1 menit aja. Ya itulah memang. Dan itu kita harus paham bagaimana karakter pasangan kita lah. Iya, kalau perilaku yang saling menyalahkan itu kan menyebabkan saling terluka, Sat, ya? Iya. Egonya itu. Nah, itu Sat. Itu yang harus kita tekan. Jadi bagaimana kemudian kita berusaha untuk menekan emosi dan ego kita. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki masing-masing kita. Ada kedewasaan di sana. Bahwa tidak harus menunggu si suami dulu. Enggak, istri dulu. Itu ego. Jadi saling berusaha untuk memperbaiki. Iya. Sebenarnya laki-laki itu udah ngakui kan bahwasanya yang lebih pangkat tinggi di rumah tuh istri ketimbang dia. Ibu-ibu harus ini ya, harus menang dulu. Itu udah ngalah duluan kayak. Jenderal udah kalau pangkatnya ya. Oke, Sat, kita ke video pertanyaan yang sudah masuk ke tim kreatif kita. Silahkan ditayangkan. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Duluan kayak. Kita ke video pertanyaan yang sudah masuk ke tim kreatif kita. Silahkan ditayangkan. Saya ingin bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra, berasal dari Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saya ingin bertanya kepada Ustadz terkait tema kita pada hari ini, yaitu bertahan demi anak tapi hati terluka. Haruskah dipertahankan? Jadi anak-anak adalah peniru yang hebat. Jika mereka melihat orang tuanya bertahan dalam luka tanpa kebahagiaan, apakah kita tidak sedang mengajarkan mereka bahwa yang namanya pernikahan itu suatu hal yang menyakitkan? Demikian itu yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para ukti-ukti. Ustadz mau bertanya nih. Dalam sebuah rumah tangga pasti banyak sekali kita temui ujian-ujian ya, seperti ujian ekonomi, KDRT maupun perselingkuhan. Kita sebagai seorang wanita yang soleha, jika kita mengalami hal tersebut, kita harus bagaimana, Ustadz? Kadang banyak sekali kita temui para wanita-wanita harus bertahan dengan rasa sakit hatinya demi anak-anaknya. Padahal kita sebagai wanita perlu juga kebahagiaan, Ustadz. Nah, solusi yang terbaik harus seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Dari 2 pertanyaan dari Hendra dulu, Sat. Bahwasanya di dalam rumah tangga itu kan ada anak yang mungkin dalam tumbuh kembangnya sebagai peniru unggul. Iya. Cara menutupinya bagaimana? Iya, jadi memang anak kadang-kadang membaca sinyal. Kadang-kadang perasaan itu nggak bisa dibohongin. Itulah yang mungkin kemudian anak itu di saat kita bertahan saling menyakiti, akhirnya kemudian tidak kita mencoba menyembunyikan, anak akan membaca sinyal-sinyal itu akan terbaca dan itu kemudian pada akhirnya membuat rumah itu tidak lagi sehat. Rumah itu menjadi rumah yang secara mental anak-anak nggak akan tumbuh. Jadi kan rumah itu adalah tempat bertumbuh. Justru ketika terjadi pertengkaran, benturan walaupun disembunyikan, dia nggak akan bertumbuh. Iya. Oke, dan itu memang harus dibijaksanai ya. Si anak pun walaupun orang tua bertengkar, kita tidak harus mengikuti. Kan?
betul. Apalagi diumbar sekarang ini. Di videoin, diviralin, nah itu jangan ya. Iya. Oke, dari ibu yang mewakili ukti-ukti nih, Iya. Ustaz. Wah, ini sesuatu yang Banyak. boleh jadi ada terjadi ujian-ujian KDRT sampai hal-hal yang perselingkuhan dan sebagainya. Wanita ingin bahagia, bagaimana solusinya? Iya. Ketika suami KDRT berselingkuh, kemudian menyakitkan kata-kata secara verbal dan sebagainya, apakah kita ya harus bertahan atau bagaimana solusinya? Bertahan itu bagus ketika memang si suami yang KDRT itu mau berubah. Ketika suami yang berselingkuh mau berubah, tidak berselingkuh. Ketika pasangan ada keinginan untuk berubah, maka bertahanlah di sana. Nah, tetapi kemudian ketika ternyata tidak ada perubahan, suami tetap KDRT, tetap berselingkuh dan sebagainya, itu justru akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak menyaksikan secara langsung bagaimana bapaknya, bagaimana kelakuan bapak itu akan menjadikan satu trauma bagi si anak, dan itu justru nanti akan menjadi contoh bagi anak. Tidak sedikit anak-anak yang bapaknya adalah KDRT, nanti ketika dia tumbuh jadi anak yang jadi orang tua juga sama KDRT, karena dia mencontoh bapaknya. Ketika lihat bapaknya selingkuh, anak juga suatu saat akan jadi peselingkuh. Kenapa? Dia melihat langsung bapaknya, atau dia membalas kelakuan bapaknya ke ibunya dulu, gitu. Dengan dikorbankan orang lain. Iya, dan akhirnya nggak sehat lagi tumbuh kembangnya. Harus dibijaksanai. Nah, makanya gimana solusinya? Dia coba perbaikin, dia coba cara jalan tengah. In khiftum shikakan bainihima, ketika terjadi shikak di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman ahliha. Maka utus seseorang yang bisa menjadi penengah. Jadi harus dilakukan. Ke rumah tangga kedua orang tua harus membantah apa yang telah terjadi di kemudian hari atau yang pernah terjadi Satya. Iya. Biar di kemudian hari ke depannya itu sesuatu terbantahkan dari apa yang pernah terjadi seperti itu Satya. Iya, betul. Saat kita mungkin ke video YouTube, banyak sekali pertanyaan telah masuk. Saya ucapkan terima kasih telah bertanya. Sekarang dari Neneng. Assalamualaikum, bagaimana konsep samawa, sakinah dan warahmah tetap bisa diupayakan jika salah satu pilar kasih sayang sudah hilang akibat luka yang mendalam? Iya. Konsep samawa tetap masih bisa diusahakan kalau keduanya berusaha. Iya. Kalau cuma satu saja yang berusaha, nggak akan mungkin. Harus kedua pihak. Saling membahagiakan. Iya, cuma istri yang berusaha, suami nggak akan terjadi. Suami mau, istri nggak mau. Jadi kalau ingin konsep samawa itu terjadi di rumah tangga, dua-duanya punya usaha. Betul. Ada ketersalingan ya, saling dukung, saling support dan saling menjaga juga Satya. Dari Laila, Assalamualaikum Ustadz, kalau tidak ada kecocokan lagi dengan pasangan, bertahan hanya karena anak, sedangkan hati tidak bahagia. Jadi bagaimana, apakah dipertahankan terus atau putuskan saja karena keadaan yang tidak membaik? Iya, itu selalu alasan dari dulu kita bahwa bertahan karena anak. Lupa kita bahwa ketika kita bertahan hanya karena anak, sementara anak itu melihat kondisi orang tuanya begitu, justru tumbuh kembang anak itu akan terganggu. Maka harusnya bijaksana. Lihat dulu, mampu nggak untuk melakukan perubahan. Kalau tidak ada kemampuan berubah, bertahan atau bersabar yang aktif. Artinya apa? Dia punya sikap. Beri pengertian terhadap orang rumah bahwasanya sesuatu yang tidak dikondisikan lagi, bersama atau tidak bersama, inilah sebuah keputusan bersama. Iya, betul. Oke, Ustaz, dari Elvita, ini seperti cermin membuat kita berani jujur. Apakah kita sedang memperbaiki atau hanya bertahan? Setuju. Betul. Jadikan cermin. Jadi memang betul-betul harus dibandingkan, Ustaz ya? Iya. Kita mampu nggak bertahan? Atau memang kita lanjut? Iya. Mikir dulu. Kalau bertahan seperti ini konsekuensinya akan terjadi selamanya. Tapi kalaupun berpisah harus dikali lagi pemikirnya. Iya. Betul-betul. Nih, jangan salah ngambil keputusan. Oke, dari Nurun Askia, Ustadz, belakangan anak saya bilang, Bunda kenapa sering sedih? Saya langsung diam. Apa selama ini saya salah? Wah, ini bagaimana? Itu salah satu contoh. Anak itu membaca sinyal. Ketika lihat bundanya sedih, diam. Anak pasti punya perasaan. Bunda kenapa sedih? Dia pasti merasa bahwa ada sesuatu pada bundanya. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya saya kira si anak itu
dia tumbuh dengan melihat bundanya sedih. Itu nggak baik untuk perkembangan kedepannya dia. Iya. Jadi anak-anak itu akan mengingat apa yang terjadi ya. Iya. Betul. Mestinya wajah yang gembira, bahagia, anak akan senang. Iya, iya. Coba bayangkan, bedakan ketika kita datang dengan wajah gembira dengan wajah murung. Betul. Beda itu anak. Betul. Oke, dari Lisa Lia, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa sebenarnya yang membuat rumah tangga itu tetap utuh? Cinta, komitmen, atau sekedar kebiasaan bertahan saja? Ketiganya sebetulnya. Semuanya Cinta, harus, iya. komitmen, Dan kebiasaan bertahan. Tapi memang di antara tiga ini lagi, cinta ya, komitmen menjaga ya, komitmen, kebiasaan. Iya, memang kebiasaan sesuatu. Iya, kalau boleh memilih, kalau tiga-tiganya nggak bisa, komitmen. Komitmen itu saya kira minimal sekali ya. Minimal komitmen, menjaga, mempertahankan. Betul. Atau berkomitmen itu kan menjaga ya. Insya Allah kalau sudah masih komitmen, cinta akan tumbuh lagi. Ya kalau bertahan itu tahan badai, tahan banting setiap. Pokoknya tahan segalanya deh. Kebiasaan bertahan. Iya, kalau bertahannya berdua. Kalau satu aja kayaknya pasti rapuh kan Ustadz ya. Oke, dari Dwi Riani, izin Ustadz, belakangan saya baru sadar anak saya jadi pendiam, sering murung. Saya takut jangan-jangan dia sedang mewarisi luka yang saya sembunyikan. Iya, itu. Waduh. Jadi gini, anak yang tumbuh di lingkungan yang seperti itu, dia menjadi tumbuh menjadi anak yang tidak punya rasa gembira. Betul. Padahal anak itu harusnya berikan kebahagiaan, berikan kesenangan. Dia otaknya semakin cerdas. Telepati yang mungkin tersambung itu akan mendapat sinyal si anak ini kan. Betul. Kalau zaman sekarang itu istilahnya frekuensi orang tua, ya hubungan getaran itu kan terasa. Betul. Abdul Karim, dari Abdul Karim, sampai sejauh mana ya Ustadz seseorang harus mempertahankan rumah tangga ketika konflik terus berulang tanpa perubahan, seperti perenang kayaknya nih terus saja gitu. Sejauh mana? Saya kira sejauh mana kita terus bertahan. Ada yang bilang sejauh sampai kesabarannya. Saya kira semua ada batas. Pasti ada batasnya. Pasti ada batas. Okay. Kita lihat dulu kondisinya dia. Apabila ternyata dia melihat tidak ada kemungkinan berubah, yaudah, ambil sikap. Iya, betul-betul harus diputuskan kan. Iya. Tapi sekali lagi mikir ya. Iya. Bahaya nih. Dari Liliana, mana yang lebih merusak, Ustadz? Anak tumbuh tanpa orang tua lengkap atau tumbuh di rumah yang penuh luka tapi terlihat utuh? Wah, yang lebih merusak. Iya, anak dari dua hal ini Satya, betul-betul. Anak tumbuh tanpa orang tua atau di rumah yang penuh luka tapi terlihat kedua pasangan tetap ada. Banyak orang tua walaupun single sendiri mendidik anak sukses. Dibanding satu rumah tangga yang utuh lengkap, ayah ibu lengkap, posisinya lengkap, tapi retak itu rumah tangga nggak akan sukses. Nah, ini. Jadi betul-betul harus dipahami Satya. Tapi bukan berarti solusi berpisah juga Satya. Iya betul. Nabi Ismail dia hidup itu kan nggak bisa, tapi bisa pisah karena kan dia hidup dengan ibunya sukses. Iya betul. Tapi ini kasusnya bukan perpisahan, memang perpisahan ya. Oke, saat kita tahan dulu ya. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini tetap di acara Cahaya Qalbu. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam acara Cahaya Qalbu. Tema kita ini tentang bertahan demi anak, tapi hati terluka haruskan dipertahankan. Oke, Sat, kita kembali ke pertanyaan YouTube lagi, Sat ya. Dari Dikri Ahmad, bagaimana ketika seorang suami tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang sudah cerai? Karena merasa tidak punya hak sebagai ayah karena anak-anak ikut ibunya. Karena anak-anak gak mau ikut dia sebagai ayah punya kewajiban. Wow. Kewajiban ayah itu menafkahi. Hak ayah adalah anak taat kepada dia. Nggak ada harus ikut dia. Kalau misalkan si anak memilih ikut ibunya, maka tetap kewajiban itu melekat. Nggak ada istilah ikut aku dulu baru nafkahi. Nggak kayak gitu. Ikut tidak ikut tetap harus diongkosi. Ada kewajiban di anaknya. Iya betul. Gitu. Apalagi anak perempuan nanti dia menikah ya, itu juga kewajiban dia. Jadi laki-laki. Kalau orang tua, apa sih hak orang tua? Dihormati, ditaati, itu aja. Nggak ada haknya harus ikut, nggak ada. Oke.
Dari Risma Sintia, apakah semua bentuk bertahan itu pahala atau justru ada titik di mana bertahan menjadi bentuk kezaliman terhadap diri sendiri? Ya, tergantung. Kalau bertahan itu adalah sesuatu yang baik, mulia sekali. Kalau niatnya adalah untuk memperbaiki. Iya. Tapi kalau bertahan itu adalah bertahan karena melihat kondisi, artinya dia membiarkan dirinya terluka, Islam membenarkan kita selalu dilukai. Iya, tapi saya pernah dengar Ustaz bahwasanya seseorang suami bertahan dari istrinya yang sangat ganas gitu kan. Ternyata si istri memiliki tingkat kewalian lebih tinggi daripada dirinya gitu. Semacam Sayyidina Umar Ustaz ya. Iya, kalau Sayyidina Umar memang istrinya nggak terlalu ini, cuman yang namanya perempuan ya kadang-kadang marah-marah wajar. Iya. Lambat minum obat dia marah, hal yang wajar. Saya melihat mungkin istri para sahabat itu kemarahan dengan suami hal yang wajar. Karena suaminya mungkin lupa itu, marah dia. Berarti tidak semua hal harus dikategorisasikan melukai hati. Enggak, gitu ya. Kalau Umar nggak pernah merasa dilukai. Orang kuat kok dia gowon dia. Iya. Ini dari Hajah Nur Halifah, kadang saya iri melihat keluarga lain Ustadz. Mereka tertawa bersama, sementara di rumah saya makan saja perasa tegang. Tapi di depan orang tua terlihat baik-baik saja. Wah, ini bagaimana? Gak usah iri kita sama orang lain. Karena kebahagiaan orang lain belum tentu yang sebenarnya. Iya. Oh itu bahagia banget, belum tentu. Jadi nggak usah kita. Nah kenapa kita kemudian merasa merasa di bawah? Karena kita mencari pembanding. Itu yang kemudian kita kehilangan rasa bersyukur kepada Tuhan, rasa bersyukur kepada suami kita. Tuh enak banget suaminya ini kan. Ya itu yang kemudian kita nggak pernah merasa nikmat. Iya. Sebenarnya harusnya berdoa. Mudah-mudahan seperti itu kan. Kalaupun merasa berhiri ya Ustaz ya. Iya. Nggak usah lah, Kalau julid jangan ya. Dari Triganusa, salam Ustadz, kalau istri terus terluka tapi tetap bertahan, apakah itu kesabaran? Atau sebenarnya ketidakberanian mengambil keputusan? Saya kira ketidakberanian mengambil keputusan. Kalau terus luka, kesabaran itu kan aktif. Iya. Jadi tidak pasif. Kalau itu pasif sabarnya. Oke. Dari Ismail Husin, Assalamualaikum Ustadz, sering kita dengar demi anak harus bertahan. Tapi apakah pernah kita tanya anak itu sebenarnya butuh rumah yang utuh atau suasana yang damai? Itu betul. Nggak pernah kita nanya anak-anak kita. Iya. Apakah ingin rumah tangga utuh sama ayah sama ibu atau suasana rumahnya damai? Saya yakin seorang anak pasti ingin rumah tangga itu damai, bukan utuh. Utuh dan damai seharusnya. Iya, dua-duanya bagus. Ayah ibu lengkap, damai. Tapi kalau ternyata justru ayah ibu nggak damai, apa yang dibilang anak tentu adalah kedamaian walaupun terpisah. Iya betul. Oke, dari Edwin Salendra, Assalamualaikum, saya memutuskan cerai dari istri sejak anak usia 4 tahun. Mereka ikut ibunya karena putusan pengadilan, tapi sejak usia 6 tahun saya rebut kembali mulai pengadilan karena anak saya terus menerus tak terurus, padahal sambung di bawahnya juga, uang selalu lebih saya kasih sekarang anak bersama saya, dan saya belum menikah lagi karena tidak setuju. Anak saya tidak setuju. Apakah untuk perkembangan psikologi anak baik aja tanpa ada ibunya, atau lebih senang saya daripada ibunya? Kalau saya melihat pendekatan komunikasi sama anak, seorang laki-laki mestinya ketika lama tidak punya pasangan, mesti dia punya pasangan. Iya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pasangan itu adalah pelengkap hidup. Iya. Nah itu yang kemudian saya kira ya mestinya mungkin nanti cari aja calon yang mungkin didekatkan sama anak kita. Harus memenangkan hati anaknya. Oh. Betul. Kalau memilih untuk tidak menikah lagi sesuatu yang tidak pas kan ya, sebetulnya pilihan sih, itu pilihan. Dia harus berpikir lebih, mungkin dia berpikir ini anaknya sudah ada. Iya, kemudian dia harusnya memilih orang yang tepat lah. Mungkin belum ketemu aja yang tepat. Iya, mudah-mudahan cepat ketemu aja gitu kan. Biar anaknya punya ibu baru gitu. Tapi ini termasuk dewasa. Kan? Kalau orang kebanyakan kalau langsung cari ganti. Iya, terburu-buru saat dia masih memikirkan anak. Iya, betul. Oke, dari Neneng lagi, apakah seorang anak wajib memberi gajinya kepada ayah, sedang sang ayahnya tidak memberi nafkah sang anak waktu umur 7 bulan atau sewaktu cerainya? Nggak ada kewajiban anak ke orang tua. Iya. Untuk mengasih nafkah. Iya. Anak itu kewajibannya kepada istri anaknya.
bukan kepada orang tuanya. Tapi kalau dia mau ngasih, Ya silakan. ya, itu bonusnya. Iya. Jangan ditagih ya. Iya. Dari Umi Salma, Ustadz saya berusaha berubah bersabar mengalah, tapi suami tetap sama, capek berjuang sendirian. Itu bagaimana Ustadz? Merasa sendiri berjuangnya? Berjuang itu nggak bisa sendiri, harus berdua. Bagaimanapun yang namanya rumah tangga dikayuh sendiri, kita akan capek. Iya, capek. Maka berjuanglah bersama. Diingatkan tugas Iya. suami kayaknya. Jangan sendiri Iya. berjuang. Oke, dari Junaidil Ibrahim, setiap kali bertengkar, istri selalu ucap cerai saja. Tapi saya khawatir, kalau cerai bagaimana anak-anak, sedangkan istri tidak bekerja. Nah, ini dia. Iya. Ini kebanyakan itu kayaknya kebanyakan perempuan gitu. Iya. Cerai, talak. Padahal laki ini berpikir, Iya. kebanyakan begawe. Nah, Itulah makanya talak itu punya suami. betul. Kalau talak itu punya istri, Bahaya. ada ketalakan. 1000 talak kena suami. Karena istri kan mainnya perasaan. Iya. Talak. Kalau suami kan mau pikir dia. Kalau talak dia pikir, Iya. kalau saya talak nih istri, Iya. dia kerja nggak? Anak gimana? Nah ini yang harusnya dipertimbangkan. Iya. Istrinya mestinya bersyukur dia punya suami nggak nalak dia, padahal Iya. ditantang. Dan ingat, suami itu nggak bisa tantang sebetulnya. Hati-hati. Sekali ditantang masih sabar, 2 kali masih ini. Hati-hati kalau ditantang terus dia bisa nalak betulan. Nah, ini hati-hati ya istrinya. Dari Dedil, Ustadz jujur saja, bertahan demi anak itu benar-benar demi anak. Atau sebenarnya karena kita takut menghadapi hidup sendiri. Karena campur aduk ya. Bisa Sendiri. karena demi anak atau memang dia takut hidup sendiri kan ini dua hal. Sama Jujur, aja kalau kita sebenarnya. jujur kan Iya. dia, aku ini bertahan demi anak apa memang takut sendiri kan? Iya. Nah itu saya Sendiri tanpa anak istri juga menghantui kayaknya. Iya, campur aduk kayaknya dua-duanya. Iya, betul. Dari Kaira Nurmasehan, Assalamualaikum Ustadz, kadang saya berpikir apa anak saya benar-benar butuh rumah yang utuh atau ibu yang bahagia. Saya pikir semua anak ingin ibu bahagia, bukan rumah yang utuh saja. Iya. Kalau rumah utuh iya, Iya. bahagia iya. Tapi kalau rumahnya nggak utuh, maka dia ingin ibunya bahagia. Setiap anak pasti ingin Pasti ibunya membahagiakan orang. bahagia. Walaupun ayahnya kemana gitu ya. Iya. Betul. Dari Umi Santi, Ustadz saya sering nangis pelan supaya anak tidak dengar. Tapi anak sulung saya ibu kenapa matanya merah? Saya takut jangan-jangan selama ini dia tahu semuanya. Kalau tahu gimana Ustadz? Iya, itulah yang saya bilang. Caranya betul. Kadang anak mungkin nggak tahu semua, tapi dia merasa, dia nggak tahu detail-detailnya, Iya. tapi dia punya sinyal, Hmm. ada rasa, ada ikatan emosi di Iya, sana. iya. Nah ini yang kita khawatirkan. Betul. Pasti kebongkar itu Pasti, pastinya, betul. iya. Dari Nakamura, teman saya memilih cerai karena suami kasar demi anak-anak tidak lagi mendengar pertengkaran, tapi sayangnya dia menikah lagi dan anak-anak sama orang tuanya karena dia menikah dengan non-Islam atau dia murtad. Itu bagaimana Ustaz? Ya, Nah, ini aduh, kita camuh, kita sedih ya. iya. Kalau dia sampai nikah sama Muslim, anak-anak sama, ya memang Orang tua. anak-anak sama orang tua. Iya, betul. Karena nanti akan mempengaruhi di. Cara berpikirnya. Iya, betul. Ini bahaya sekali kayaknya. Iya. Oke, dari Karim, bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga di tengah tekanan zaman sekarang, baik ekonomi, gadget, dan juga ekonomi ego masing-masing, Sat? Iya. Menjaga keutuhan rumah tangga dari kondisi yang Zaman sekarang, sekarang memang agak susah ya. Ekonominya, gadgetnya, Ekonomi dan sebagainya. Saya kira untuk menjaga itu ya masih tetap komitmen kita. komitmen. Kondisi kayak apapun kalau kita komitmen Iya. akan terjaga. Kan Iya. ekonomi bagaimanapun rusak dan hancurnya kalau kita komitmen akan terjaga. Jadi saya kira yang kuncinya adalah komitmen, saling percaya, komunikasi dengan baik dan berjuang bersama. Kalau memang persoalan ekonomi, Iya, ya, harus sama-sama ada berjuang kesepakatan. betul-betul. Ya. Dari Herius Setiawandi, saya suami yang tidak lagi tahan dengan sikap istri, tapi saya takut bercerai kalau anak hilang figur seorang ayah dan hidup dengan istri yang punya sifat seperti itu. Ini bagaimana Sat? Iya. Suaminya Ini malah suami ya. Betul. Dia tetap bertahan Iya, demi anak. betul. Padahal istrinya sifatnya seperti itu. Iya. Kalau hilang kan anaknya sendiri kehilangan figur ayahnya, itu bagaimana? Disitulah dilema ya. Satu sisi tadi dilema ibu, ini dilema ayah. Ayah ternyata di sini pada pihak di sini istri yang begini. Betul. Ya banyak sih yang kayak gitu. Maka saya kira nanti si Heru coba nanti lihat dulu kondisinya. Bisa nggak kemungkinan istri itu berubah? Iya.
Kalau istri nggak bisa berubah juga, itu pengaruh kuat kepada anak. Karena anak tuh lebih dekat ke ibunya. Betul, betul. Maka lebih baik ambil keputusan, kebijakan, tapi tentu dengan proses yang panjang juga, nggak langsung diputus. Dan memang keputusan bersama kan harus Iya. diingatkan istri, jangan juga dibiarkan menyakiti kalau kita nggak ngomong kan Ustaz, ya. Iya. Dari Aisyah Humaira, Ustadz 10 tahun bertahan demi anak. Suami tidak kasar fisik, tapi kata-katanya selalu menyakitkan. Capek. Tapi takut anak kehilangan ayah, haruskah tetap bertahan? Seperti ini, ada Iya. juga. Yang namanya menyakiti nggak hanya fisik kan, Iya. menyakiti dengan kata-kata, Kata-kata. dengan bahasa, dengan sikap Iya, yang dingin. dingin, itu juga menyakiti. Betul. Apakah bisa bertahan rumah tangga? Nah, 10 apakah tahun, kemudian iya, betul. anak-anak kita akan sehat Iya. mentalnya kalau Iya. rumah tangga seperti itu? Betul. Pertimbangkan aja itu. Sudah 10 tahun nih lumayan Iya, lama. 10 nih. tahun. Termasuk ajaib bisa bertahan. Oke, dari Yudi Anggara, teman saya sering nangis diam-diam di dalam kamar mandi, Ustaz. Supaya anaknya tidak tahu dia bertahan, supaya anaknya punya keluarga utuh, tapi hatinya hancur, mohon pencerahan. Nah, ini Ya bagaimana? sama juga tadi. Anak itu kadang-kadang jadi Iya, alasan. betul. Padahal mestinya kalau dia harus memilih hidup itu apakah ingin selalu terluka, Iya. atau dia ingin sehat. Maka kembalikan kepada bagaimana hati kita, Iya. sehingga kemudian kita tidak sampai tersakit selamanya. Betul. Islam tidak pernah membenarkan kita itu terluka selamanya. Oke, nah ini harus diberikan pencerahan. Iya, nih, kan? makanya ada istilahnya perpisahan itu jalan. Itu perpisahan tuh nggak diharamkan. Itu Iya. cuman halal yang tidak disukai. Iya, Tapi ada hikmahnya di situ. betul. Tidak semua orang cintanya sempurna. Oh, Iya. Oke, dari Banjarmanis, Ustadz suami baik ke anak-anak, tapi dingin bahkan kasar ke istri. Apakah ini cukup alasan untuk bertahan? Sedang sudah sering ngajak komunikasi baik-baik dan ngundang pihak ketiga, tapi tetap selalu gagal. Ini bagaimana, Ustadz? Jadi hubungan itu tidak hanya antara suami sama anak. Iya. Ada hubungan suami sama istri. Iya. Kalau hanya suami ke anak, nggak ke istri, itu timpang. Maka rumah tangga itu ibarat kapal itu sedang Gelombang besar itu gelombang besar mau tenggelam. Iya, mereng sebelah kayaknya. Iya, jadi harusnya nanti coba komunikasi atau gimana caranya kita berbicara sama suami bahwa istri juga perlu diperlakukan sama seperti Iya, betul. ke anaknya baik. Oke, Sat, kita tahan dulu, Sat. Kita berizin dulu. Baik, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini tetap di acara Cahaya Kolbu. Baik, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Cahaya Kolbu, dan hari ini saya bersama dengan Ustadz Huseni Salan tentang bertahan demi anak tapi hati terluka haruskah dipertahankan. Kita kembali lagi saat ke pertanyaan YouTube dari Irwan Damiri, takut bercerai karena nanti anak broken home. Ustadz, tapi sekarang pun rumah ini rasanya sudah tidak utuh walaupun belum bercerai kan? Iya. Setahu saya gini, broken home itu tidak mesti bercerai. Nggak mesti. Keluarga yang Broken home itu ada keluarga yang utuh, bapak ibu lengkap. Tetapi di rumah itu Betul. terjadi sesuatu. Iya. Sehingga anak broken home, setahu saya. Jadi perceraian tidak menjadikan broken home. Justru rumah yang lengkap utuh, tapi kemudian di dalamnya ada ketegangan-ketegangan, tidak ada kenyamanan Iya. kebahagiaan, anak broken home. Oke. Dari Hajah Rahimah, Assalamualaikum. Kalau suami tidak melakukan kekerasan fisik tapi terus melukai secara verbal dan emosional, apakah itu cukup alasan untuk berpisah dalam Islam? Iya, Islam tadi sekali lagi ada syarat untuk berpisah. Iya. Syaratnya tadi ketika terjadi perpecahan, maka kita usahakan dulu perbaikin. Gimana caranya kita minta penengah dulu. Iya. Ketika tidak ada jalan tengah terbaik, pisah. Jadi proses dulu, nggak langsung sadang tadi Iya, pisah betul, aja. betul. Nggak bisa langsung kita Iya. pisah. Ada proses. Ada proses dan mungkin Iya. juga pengadilan akan bertanya apa yang terjadi. Iya. Dulu. Betul. Proses rekonsiliasi juga penting Iya. kayaknya. Dari Naswa Maulida, Ustadz bertahan karena kasihan anak, tapi jujur ulun tidak punya rasa lagi. Apa rumah tangga bisa berjalan tanpa cinta? Oh, itu yang pertama. Saya sering berpikir mungkin ini ujian kesabaran. Sampai kapan harus sabar, Ustadz? Iya.
Cinta itu bisa ditumbuhkan kembali. Walaupun tidak Dipupuk ada rasa lagi gitu ya. Masih bisa. Iya. Dipupuk lagi. Gimana caranya? Iya. Coba deh ajak komunikasi, perbaikin dulu hubungan. Saya kira lambat laun rasa akan tumbuh juga. Nah, cuman kalau tapi tadi syaratnya dua-duanya, nggak bisa salah satu. Betul. Iya. Rasa itu mungkin bisa tumbuh cinta berkali-kali kayaknya kita. Iya. Badai pasti berlalu kan. Cinta untuk yang kesekian kali dengan pasangan. Aku jatuh cinta bersama pasangan kesekian kalinya dalam versi yang berbeda kan Ustadznya. Dari Hajah Nadira, Ustadz kalau kita bertahan tapi sering menangis, apakah itu tetap lebih baik daripada berpisah, Ustadz? Kalau menangis sekali-kali nggak apa-apa, bagus aja. Tapi kalau sudah keseringan menangis, itu sudah menjadi luka yang terus-menerus. Iya. Kalau sekali-kali ya namanya suami istri, kalau kita sakit hati nangis biasa sekali. Iya, betul. Tapi berulang-ulang kali itu juga dipertimbangkan. Kayak ada lagu katanya, aku menangis kayak gitu. Oke, dari Hajah Halisa, Ustadz, sampai kapan seseorang harus bertahan? Apakah indikatornya bahwa ini masih bisa diperbaiki atau sudah waktunya berhenti bersama pasangannya? Masih bisa diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, terus lanjut. Iya. Kalau nggak bisa diperbaiki, maka disitulah kita mesti mengambil sikap. Betul. Dan memang harus dicarikan formulasinya kayak Ustadz ya. Sesuatu yang untuk memupuk kembali rasa cinta itu Ustadz ya. Iya. Oke, Ustadz, dari Devi Patricia, Ustadz, tiap malam saya tidur di samping suami, tapi rasanya seperti tidur sendirian, tidak ada kata-kata hangat. Tapi saya tetap bangun pagi, masak dan tersenyum di depan anak. Waduh, gimana ya, Ustadz? Iya. Tidur sama suami, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Iya. Jadi rutinitas dilaksanakan, tapi rasanya sikapnya itu dingin ya. Iya. Ya mungkin kurang komunikasi aja. Suaminya mungkin sibuk, kecapean, datang tidur, nggak sempat. Coba deh positive thinking dulu. Iya, betul. Memang sedih sih, sakit hati juga. Atau didiamkan juga nggak enak ya, Ustadz? Nggak enak. Istri kan punya perasaan. Iya, betul. Suaminya juga maunya ya digatuk-gatuk lah, disentuh-sentuh. Ajak me time gitu ya. Apalagi di Mei ini para pemirsa liburnya banyak ini. Jalan-jalan dulu ya dong. Kita coba cinta yang baru di bulan Mei kayaknya. Oke, dari Sia. Orang tuanya tidak pernah bertengkar dan berbaikan lagi di hadapan anak, dan anak tersebut ternyata tumbuh tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak mengerti bahwa kehidupan selalu ada masalah. Ini kalau orang tidak tahu bagaimana, Ustaz? Hidup tuh harus ada masalah gitu kan? Iya, setiap hidup pasti ada masalah. Anaknya tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Iya, jadi gini, anak tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Betul. Saya kira mungkin tuh versi kita harusnya anak mungkin persoalannya adalah anak itu belum mandiri ketika saya selalu bilang gini, kalau kita membiasakan anak-anak kita dari kecil mandiri, maka dia akan hidup sebagai generasi ke depan. Betul. Kalau kita mulai kecil selalu nyuapin dia, selalu memanjakan dia, satu saat dia akan jadi beban hidup. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan ini memang harus melakukan perbaikan-perbaikan yang tepat saat Iya. Walaupun orang tua tidak mencontohkan hal yang buruk, tapi si anak tuh tidak bertumbuh kembang dengan baik. Betul. Memang harus dua hal yang dijaga nih. Iya. Orang tua yang bagus, anak yang berkembang. Iya. Jangan timpang saatnya. Saat dari Nur Laila, kalau seorang ibu bertahan demi anak, tapi anak justru tumbuh dalam trauma, apakah keputusan bertahan itu masih bisa disebut pengorbanan atau justru ada sebuah kesalahan? Justru ketika kita berkorban mempertahankan demi anak, tapi ternyata yang muncul kasus yang seperti tadi, saya kira itu sebuah kesalahan. Dia harus memperbaikinya. Jangan sampai anak kita tumbuh kembangnya nggak sehat. Jiwanya, mentalnya anak. Diri kita sudah jadi korban, anak lagi. Pun. Oke, jadi memang harus mengambil keputusan yang tepat saat ya. Oke, saat dari Luciana Dewi, suami kasar, sering masalah di luar rumah dibawa ke rumah. Saya bertahan, tapi suatu saat akhirnya saya tidak tahan, saya berucap minta cerai. Apakah saya salah untuk meminta cerai? Nggak salah kalau dia, kalau kondisinya sudah berulang-ulang,
kemudian kebiasaan masalah keluar dari saya nggak salah, tapi lebih baiknya begini. Kalau minta cerai jarang mau laki-laki menceraikan. Dia coba konsultasi aja ke misalnya di KUA boleh sebelum kita ke pengadilan. Iya betul. Nah, minta pendapat pihak yang paham. Saya kira mungkin lebih. Kalau misalkan memang harus diatasi dengan cara perceraian ya harus ke pengadilan. Oke. Dalam hal ini Sat, pertanyaan begitu sangat banyaknya dan bagusnya. Pendekatan apa yang baik Sat, terhadap pasangan-pasangan yang mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja? Apakah telinganya dibacakan apa gitu kan, atau air minumnya dibacakan apa? Iya kan ini kan atau apa, ya tradisi kita kan mengajarkan untuk hal-hal itu kan biar sesuatu yang panas mungkin bisa dingin, sesuatu yang dingin bisa menghangatkan juga. Apakah kita harus menempuh hal itu Sat? Tapi bukan magis ya. Saya kira memang yang pertama komunikasi, pendekatannya komunikatif dulu, komunikasi dulu. Yang kedua pendekatan pihak-pihak yang punya kebijaksanaan tinggi, paman, acil, wali-wali kita, bapak, ibu, orang tengah lah yang lebih banyak mengalami asam garam hidup. Yang ketiga ya keimanan lah. Pondasi yang paling kuat itu iman. Nah kalau ini sudah kita jalankan belum juga, nah itu berarti rumah tangga kita nggak bisa dipertahankan. Jadi memang harus mengulang pertumbuhan cinta tuh sholat bareng, berjamaah bareng. Kalau dia masih sholat, ini indikasinya. Suami saya itu begini, tapi sholatnya dia sholat, berarti masih ada harapan dia baik. Begini, suami itu sekasar apapun dia, ketika dia masih sholat, ada harapan dia baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dia dari perbuatan fahsya dan munkar tadi. Nah, kecuali suami itu udah fasik luar biasa, itu susah diperbaiki. Tapi kalau dia masih mau sholat, saya kira dia masih ada harapan diperbaiki. Masih bisa kita persembahkan doa terhadap Tuhan nih. Biasanya bahwa dia akan menjadi baik dengan versi dirinya. Kadang-kadang kita nih minta versinya yang berlebihan Sat. Seperti drama Korea kan, permintaan suami yang begitu romantis, padahal tidak kan itu kan. Jadi kita kadang nggak sadar, suami masih rajin sholat masih, berarti dia masih dekat dengan Tuhan. Nah, di situ dia akan taat kepada Tuhannya. Nah, kemudian kalau bisa kita mencari seseorang yang bisa istilahnya menasihati suami yang dianggap sosok yang diseganin suami, misalnya ustadznya dia atau siapanya dia, suami mudah kok. Yang susah tuh kalau dia nggak sholat lagi, susah diperbaikin. Walaupun mintanya adalah kebahagiaan, tapi urusan dengan Tuhan tidak selesai nih. Masalah jadi masalah kan, sesuatu kewajiban dengan Tuhan tidak terselesaikan dengan baik. Ini kayaknya berdampak ya terhadap iman seseorang, terhadap pasangan itu akan ada korelasi tersendiri kayaknya Setia. Jadi iman itu di dalam sini itu, perasaan hati kita itu nanti melahirkan sikap yang baik. Jadi sesuatu yang harus diperbaiki itu dari suaminya atau istrinya, anaknya, tapi dengan Tuhan juga harus diperbaiki. Mungkin lama tidak umroh, bisa umroh kan gitu. Betul. Kan berduaan kan, gitu kan. Ajak istri, suami umrah kan. Nanti di sana kita doa sama-sama, minta Tuhan semakin dekat kan dengan mereka. Dan memang betul-betul mencari formulasi yang memang pendekatan dengan Tuhan. Oke Sat, bagaimana tema kita hari ini tentang bertahan demi anak, tapi hati terluka harus dipertahankan. Silakan Sat. Baik. Pemirsa Cahaya Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat berbagai macam fenomena pertanyaan. Ada yang hatinya terluka, ada yang wajah tersenyum tapi ternyata dirinya nggak bisa menyimpan luka di dalam. Maka kita kembali bahwa rumah tangga itu bukan hanya persoalan bertahan, tapi rumah tangga itu persoalannya adalah bagaimana kemudian menjadi tenang, tentram, damai, bahagia dengan dua hal, cinta dan kasih sayang. Maka disitulah kemudian rumah itu tempat kita pulang. Kepulangan kita kemana? Ke rumah kita. Nah disitulah pada akhirnya, mari kalau kita ada persoalan apapun, coba kita secara bijak melihat. Sehingga kemudian
tidak menyakiti kita berlama-lama. Baik. Itu yang diharapkan dalam Islam. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz berhadir di TPRI Terima kasih Kalimantan banyak. Selatan pada episode kali ini dan mudah-mudahan menginspirasi Amin. kepada seluruh keluarga di rumah sana. Baik, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir acara kita. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dengan versi kita sendiri tanpa membandingkan dengan siapapun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.